Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Nikadek Laura Santi Kayani. Pada video kali ini, saya akan membahas beberapa topik penting dalam dunia pendidikan, yaitu kompetensi abad ke-21, pendidikan inklusif, multiple intelligence, serta innovative teaching and learning yang semuanya sangat relevan dengan pendidikan di era modern saat ini. Kompetensi abad ke-21 adalah kumpulan keterampilan esensial yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan zaman modern. Kompetensi ini dikenal dengan istilah 4C, yaitu critical thinking, creativity, communication, and collaboration. Pertama, berpikir kritis adalah kemampuan untuk menganalisis informasi secara mendalam, mengajukan pertanyaan, serta menilai bukti secara logis untuk menyelesaikan masalah. Kedua, kreativitas, yaitu kemampuan menciptakan ide-ide baru yang inovatif dan berbeda. Ketiga, komunikasi, yaitu kemampuan menyampaikan gagasan dengan jelas dan meyakinkan. Dan yang terakhir, kolaborasi, yaitu kemampuan bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya, ketika saya mendapatkan tugas atau proyek kelompok seperti membuat buku cerita beraksara Bali. Dalam proyek tersebut, kami harus membagi tugas, berdiskusi, menentukan cerita, serta mendesain tampilan buku. Proses ini melatih saya untuk berkomunikasi dengan baik, bekerja sama dalam tim, berpikir kreatif, serta menggunakan teknologi seperti laptop dan aplikasi Canva. Semua pengalaman ini merupakan bagian dari kompetensi abad ke-21. Selanjutnya, kita masuk ke pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi adalah pendekatan pembelajaran yang memberikan kesempatan belajar yang sama bagi semua peserta didik, termasuk anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Pendidikan inklusi sebaiknya dimulai sejak usia dini, karena pada masa tersebut, anak mengalami perkembangan yang sangat pesat. Tujuan utama pendidikan inklusi adalah menciptakan lingkungan belajar yang adil, ramah, dan menghargai keberagaman tanpa diskriminasi. Contohnya, ketika saya memiliki seorang teman yang mengalami hambatan dalam berbicara, namun guru dan teman-teman selalu sabar dan memberikan kesempatan yang sama untuk menjawab pertanyaan. Dari pengalaman ini, saya belajar bahwa setiap siswa berhak mendapatkan suasana belajar yang nyaman dan mendukung. Selanjutnya, teori multiple intelligence yang dikemukakan oleh Howard Gardner menjelaskan bahwa setiap siswa memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Beberapa di antaranya adalah kecerdasan verbal linguistik, logis matematis, visual spasial, kinestetik, musikal, interpersonal, intrapersonal, naturalis, dan eksistensial. Setiap kecerdasan memiliki ciri dan potensi masing-masing yang dapat diidentifikasi melalui perilaku, minat, dan kemampuan anak. Contohnya, ketika saya mendapatkan tugas membuat mading. Kegiatan ini melatih kecerdasan visual spasial karena kami harus mengatur tata letak, judul, teks, gambar, serta komposisi warna agar terlihat menarik dan informatif. Namun, ada juga teman-teman yang lebih suka menjelaskan materi secara lisan atau melalui praktik langsung. Hal ini menunjukkan bahwa setiap siswa memiliki kecerdasan yang berbeda-beda dan perlu difasilitasi dengan cara belajar yang beragam. Selanjutnya adalah innovative teaching and learning atau pembelajaran inovatif. Pendekatan ini menggunakan metode, strategi, dan media yang kreatif serta relevan dengan perkembangan zaman, dengan tujuan meningkatkan keterlibatan dan hasil belajar siswa. Pembelajaran inovatif berpusat pada siswa dan mendorong pengalaman belajar yang aktif, kolaboratif, dan bermakna. Contoh metode yang digunakan antara lain project-based learning, problem-based learning, inquiry learning, gamifikasi, flipped classroom, dan role-play. Contohnya, ketika saya belajar menggunakan kuis berbasis permainan seperti Kahoot dan Quizizz. Metode ini membuat pembelajaran terasa lebih menyenangkan, tidak monoton, dan membantu saya lebih mudah mengingat materi yang diajarkan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa penerapan kompetensi abad ke-21, pendidikan inklusi, multiple intelligence, serta pembelajaran inovatif sangat penting untuk menciptakan pendidikan yang relevan, adil, dan bermakna. Semoga video ini dapat menambah wawasan serta bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!